Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulwi Sarah dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, materi pada video kali ini yaitu masih sama seperti video-video yang kemarin, yaitu bilangan kompleks, di mana pada video ini kita akan membahas tentang bentuk polar dan eksponen bilangan kompleks dan bentuk akar dan pangkat bilangan kompleks. Langsung saja, di sini kita yang pertama yaitu bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks. Selain dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus YI atau X, Y, bilangan kompleks Z dapat dinyatakan pula dalam bentuk koordinat kutub atau polar, yaitu Z sama dengan R, theta. Di sini kita bisa sama-sama melihat grafik dari bentuk polar dan eksponen bilangan kompleks, di mana X itu sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, di mana R ini sama dengan akar dari X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan Z, di mana theta ini adalah sudut antara sumbu X positif dengan titik dari OZ. Untuk Z tidak sama dengan 0, sudut theta itu dihitung dari tan theta, yaitu Y per Z. Dan jika Z-nya sama dengan 0, maka R-nya sama dengan 0, dan theta-nya dapat dipilih sembarangan. Jadi, bentuk kutub atau polar bilangan kompleks Z adalah Z sama dengan R, theta sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Dan sekawan dari Z adalah R, min theta sama dengan R cos theta dikurang I sin theta. Definisi 5 pada bilangan kompleks Z yaitu sama dengan R, theta atau sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, di mana sudut theta ini disebut dengan argumen dari Z atau bisa kita tulis dengan ARGZ. Sudut theta dengan 0 kecil sama dengan theta kecil dari 2pi atau min pi kecil theta kecil sama dengan pi disebut argumen utama dari Z. Ditulis dengan theta sama dengan argz. Untuk pembatasan sudut theta tersebut dipakai salah satunya saja. Untuk definisi 6-nya, dua bilangan kompleks di mana Z1-nya sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Dengan menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z yang seperti yang kita dapatkan tadi dapat kita ubah, di mana Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta tuh sama dengan R dikali E pangkat I theta. Maka dapat dituliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen yaitu Z itu sama dengan RE pangkat I theta dan sekawannya yaitu Z sama dengan RE min I theta. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke contoh. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 ditambah I dalam bentuk polar dan eksponen. Maka dari sini yang kita ketahui yaitu X-nya sama dengan akar 3 dan Y-nya sama dengan 1. Dan yang ditanyanya yaitu bentuk polar dan eksponen. Yang pertama yang kita harus cari tahu yaitu R-nya dulu. Rumus R tadi yaitu akar
dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana R sama dengan akar dari akar pangkat 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu R-nya sama dengan akar 4, maka R-nya sama dengan 2. Setelah kita mencari R, kita harus mencari θ-nya, yaitu dengan cara tan θ sama dengan Y per X, yaitu sama dengan 1/3. Lalu karena X-nya yaitu akar 3, maka kita bisa merasionalkannya dengan kita kalikan dengan akar 3 lagi, yaitu hasilnya didapatkan 1/3 akar X. 1/3 akar 3. Karena X dan Y-nya ini bilangan positif, maka itu akan terletak di kuadran pertama, maka θ-nya itu adalah 30. Setelah kita mencari R dan θ-nya, maka kita bisa memasukkan ke rumus bentuk polarnya, yaitu Z sama dengan R cos θ ditambah I sin θ. Z-nya sama dengan 2 dikali cos 30 ditambah I sin 30. Kalau untuk bentuk eksponennya, kita tinggal masukkan rumus saja, yaitu Z sama dengan RE pangkat I θ. Maka Z-nya sama dengan 2E pangkat 30I. Baiklah, selanjutnya itu akar dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah akar ke N dari bilangan kompleks W apabila Z pangkat N sama dengan W, dan ditulis dengan Z sama dengan W pangkat I per N. Jika Z sama dengan rho dikali cos Q ditambah I sin Q, maka akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R cos θ ditambah I sin θ yang diketahui. Maka Z pangkat N sama dengan W, atau rho pangkat N dikali cos N Q ditambah I sin N Q sama dengan R dikali cos θ ditambah I sin θ. Dari persamaan terakhir, maka diperoleh rho pangkat N dan N Q sama dengan θ ditambah 2K pi, di mana K adalah bilangan bulat. Akibatnya diperoleh rho sama dengan R pangkat I per N dan Q-nya sama dengan θ ditambah 2K pi per N. Dengan demikian, didapatkan akar ke N dari bilangan kompleks W sama dengan R cos θ ditambah I sin θ adalah Z sama dengan R pangkat N cos θ ditambah 2K pi per N ditambah I sin θ ditambah 2K pi per N. K ini adalah bilangan bulat dan N adalah bilangan asli. Dalam hal ini ada N buah akar berbeda yang memenuhi Z pangkat N sama dengan W. Untuk memudahkan dipilih bilangan bulat, K itu sama dengan dimulai dari 0 sampai seterusnya. Dan di mana 0 itu kecil sama dengan dari θ ditambah 2K pi per N kecil dari 2pi, sehingga didapatkan Z1, Z2 sampai Zn sebagai akar ke N dari W. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini tentukan semua akar dari Z sama dengan min 1 ditambah I pangkat setengah. Maka dari soal kita ketahui X-nya sama dengan min 1 dan Y-nya sama dengan 1. Dan N-nya adalah setengah. Yang ditanya itu tentukan akarnya. Maka dari awal kita akan mencari R-nya terlebih dahulu dengan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu akar 2. Selanjutnya kita mencari θ, di mana
tan theta sama dengan Y per X, yaitu sama dengan 1 per min 1. Karena tetanya itu 135, maka theta ini terletak pada kuadran kedua. Langsung saja di sini kita karena kita sudah mendapatkan nilai R dan tetanya, dan N-nya itu kan ada 2. Maka kita K-nya itu kita mulai dari 0, karena kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dimulai dari 0. Maka kita harus mencari Z0 dan Z1. Di sini Z0-nya kita dapatkan 2 pangkat 1/4 dikali cos 67,5 ditambah I sin 67,5. Yang untuk Z1-nya kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, maka kita mendapatkan hasilnya 2 pangkat 1/4 dikali cos 157,5 ditambah I sin 157,5. Selanjutnya yaitu perpangkatan bilangan kompleks. Apabila hal tersebut dilakukan dalam bentuk polar, perkalian antara Z1 dan Z2, maka didapatkan yaitu R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Ini perkalian kedua bilangan polar ya. Bentuk terakhir ini merupakan rumus perkalian dua bilangan kompleks di dalam bentuk polar. Langsung saja didapatkan yaitu argumen Z1 Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 atau sama dengan argumen Z1 dikali argumen Z2. Perkalian dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 ini dapat pula ditentukan secara geometris pada bidang kompleks dengan alasan sebagai berikut. Pada materi yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, kan kita udah dapatkan nilai mutlak dari Z1 dikali Z2 itu kan sama dengan nilai mutlak Z1 dikali dengan nilai mutlak Z2. Dan selanjutnya dapat kita tulis dengan nilai mutlak Z1 dikali Z2 per Z2 sama dengan Z2 per nilai mutlak Z2 per 1, di mana Z2 ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu rumus de Moivre. Ini sangat berguna ya pada perpangkatan bilangan kompleks. Di sini apabila Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, itu tuh sama sampai Zn. Maka Zn itu sama dengan Rn cos theta n ditambah I sin theta n, di mana n ini bilangan asli. Maka dari rumus perkalian dua bilangan kompleks dapat dilanjutkan secara induktif, dan maka akan kita dapatkan Z1, Z2 sampai Zn itu sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n ditambah I sin theta 1, theta 2 sampai theta n. Akibatnya jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat n sama dengan R pangkat n cos n theta ditambah I sin n theta. Khususnya jika R-nya sama dengan 1, maka didapatkan rumus de Moivre sama dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat n itu sama dengan cos n theta ditambah I sin n theta. Pada pembagian bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana tidak boleh sama dengan 0, maka didapatkan R1 per R2,
dikali cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 kurang theta 2. Ini berarti sama aja ya dengan perkalian. Kalau perkalian kan theta 1 theta 2-nya ditambah. Kalau di pembagian theta 1 dan theta 2-nya dikurang. Dari rumus pembagian tadi maka dapat kita peroleh Z1 per Z2 itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2 atau sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Akibat lainnya jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Maka 1 per Z itu sama dengan 1 per R cos min theta ditambah I sin min theta. Atau bisa sama dengan 1 per R dikali cos theta dikurang I sin theta. Akibatnya jika Z pangkat min N, maka dapat dinyatakan dengan 1 per Z pangkat N, di mana N ini bilangan asli. Maka dapat pula kita tunjukkan bahwa Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N. Di sini Z pangkat min N sama dengan 1 per Z pangkat N, di mana bisa juga kita tulis 1 per Z pangkat N, itu sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos min N theta ditambah I sin min N theta. Jadi, rumus de Moivre ini berlaku untuk N bilangan bulat. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini hitunglah min 5 dikurang I akar 75 pangkat 4. Maka dari penyelesaiannya kita harus mencari dulu apa yang kita ketahui dari soal. Dari soal ini kita ketahui Z-nya sama dengan min 5 dan Y-nya sama dengan min akar dari 75. Maka yang pertama kita cari yaitu nilai R dan theta. Nilai R-nya di sini kita tambahkan akar dari Z kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana akar dari min 5 kuadrat ditambah min akar 75 kuadrat. Maka di sini didapatkan yaitu akar dari 25 ditambah 75 yaitu akar 100. Jadi R-nya yaitu 10. Untuk theta-nya yaitu tan theta sama dengan Y per X sama dengan min akar min 75 per min 5 sama dengan min akar 25 dikali 3 per min 5 sama dengan min 5 akar 3 per min 5, yaitu dicoret ya min sama minnya itu, maka dapat kita hasilkan yaitu akar 3. Karena Y dan X-nya itu bilangan negatif, maka theta-nya itu terletak pada kuadran ketiga. Maka kita bisa mengambil 240 theta-nya. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Z-nya, N-nya yaitu 4 sama dengan 10 pangkat 4 cos 4 dikali 240 ditambah I sin 4 dikali 240, maka Z pangkat 4-nya sama dengan 10 pangkat 4 cos 960 ditambah I sin 960. Untuk mengecilkan sudutnya 960 ini perlu kita ingat lagi 960 itu kan sama dengan K dikali 360 ditambah theta. K-nya ini bilangan bulat, di mana jika 2 dikali 360 maka kan itu hasilnya 720. Maka sisa dari 270 itu yaitu 240. Maka Z pangkat 4-nya kita bisa tuliskan yaitu 10 pangkat 4 dikali cos 240 ditambah I sin 240. Jadi hasilnya kita dapatkan Z pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 4 cos 240 yaitu min setengah dikurang sin 240 yaitu 1/2 akar 3.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.